Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu proktor di seluruh tanah air, kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara instalasi VHD pada VirtualBox atau cara pembuatan virtual mesin untuk ANBK 2021 nanti. Sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu sudah menyalakan komputer server dan minimal satu komputer klien yang sudah terhubung ke jaringan. Pastikan VirtualBox sudah terinstall pada komputer server. Bapak Ibu juga sudah mematikan Windows Defender dan security-nya, termasuk juga mematikan firewall-nya. Dan Bapak Ibu juga sudah melakukan instalasi Exambro admin pada komputer server. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa diklik subscribe dan bunyikan loncengnya, dan simak video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama adalah kita buat folder. Di sini saya buat folder pada drive G. Saya beri nama VHD ANBK 2021 Lab 2. Selanjutnya kita copy new VHD yang masih fresh, yang belum pernah dipatching. Kita kopikan ke folder yang kita buat tadi. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting IP pada adapter kita. Untuk membuka setting adapter, kita bisa melakukannya pada pojok kanan bawah, yaitu di Open Network Setting. Kita pilih change adapter setting. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua buah adapter, yaitu Ethernet 1 dan Ethernet 2. Untuk Ethernet 1 di sini saya gunakan untuk koneksi ke internet, dan untuk koneksi ke klien nanti kita gunakan Ethernet 2. Kita setting IP-nya. Di sini saya gunakan IP 168.0199. Selain setting pada komputer server, untuk IP ini juga kita lakukan pada komputer klien. Untuk komputer klien bisa disetting mulai 168.0.1 sampai 168.0.198. Nah, pastikan Bapak Ibu juga mengidentifikasi adapter yang digunakan untuk terhubung ke klien. Di sini saya gunakan Intel Gigabyte CT Desktop. Nah, berikutnya kita setting untuk Advanced Adapter Setting. Pastikan untuk file and printer sharing itu pada posisi on. Begitu juga pada komputer klien juga dilakukan setting seperti ini. Nah, berikutnya bisa kita lakukan pemeriksaan koneksi antara server dengan klien. Kita lakukan ping ke IP klien dari server. Pastikan muncul replay aktif seperti pada tampilan. Langkah ini juga harus kita lakukan melalui komputer klien. Kita ping ke IP server yang kita setting tadi, yaitu ke IP 0199, dan pastikan muncul notifikasi seperti tampilan pada server. Nah, berikutnya kita lakukan pembuatan virtual mesin. Kita buka VirtualBox-nya. Berikutnya kita klik new. Kita beri nama virtual mesinnya. Di sini saya beri nama ANBK 2021 Lab 2.
Untuk operating sistemnya kita pilih Windows 10 64 bit sesuai dengan operating system yang kita gunakan pada server. Untuk memory size di sini kita setting jangan sampai melebihi 50% dari memori RAM yang kita gunakan. Memori RAM yang saya gunakan di sini 16 GB, sehingga di sini saya setting 50%-nya, yaitu sekitar 8 GB. Nah, berikutnya kita masukkan PHD yang kita copy pada folder yang kita buat tadi. Kita pilih Existing Virtual Drive. Nah, berikutnya kita bisa lakukan setting pada VirtualBox-nya. Kita setting virtual machine-nya. Kita bisa langsung menuju ke menu sistem. Untuk boot order pada menu method silahkan dihilangkan centang pada optical. Selanjutnya untuk hard disk kita geser ke atas. Berikutnya menu prosesor, kita pilih jumlah prosesor yang kita gunakan. Di sini saya gunakan 3 prosesor. Kita bisa menggunakan 2 atau 3. Yang penting tidak sampai melebihi batas warna merah. Nah, berikutnya kita masuk ke storage. Untuk display kita lewati. Pada menu storage kita pilih storage device-nya, yaitu pada new PHD yang akan kita gunakan untuk penyimpanan. Berikutnya kita atur pada network. Di sini ada 2 network yang harus kita atur atau 2 adapter. Adapter 1 kita gunakan untuk koneksi ke klien, jadi kita pilih bridge adapter. Kita sesuaikan adapter yang kita pakai, yaitu saya gunakan gigabyte, jadi pilih yang bawah. Nah, berikutnya untuk permission kita pilih yang paling bawah, allow all. Kita setting adapter yang kedua. Untuk adapter yang kedua kita gunakan untuk koneksi ke internet. Kita pastikan dulu adapter yang digunakan, kita pilih bridge dulu. Nah, di sini kita pastikan yang terkoneksi ke internet adalah adapter yang memang digunakan untuk koneksi ke internet. Kita kembalikan lagi ke NAT. Nah, sampai di sini setting untuk virtual machine sudah selesai. Kita klik OK. Nah, kita klik setting lagi. Di sini tujuan kita adalah mengcopy nama virtual machine yang kita buat. Kita copy nama virtual machine-nya, Ctrl C, jangan lupa. Kita close, kita keluar dari VirtualBox. Nah, selanjutnya kita bisa membuka Exambro admin.
Sebelum kita membuka Xamru Admin, jangan lupa bahwa kita harus memastikan Windows Defender dalam kondisi off, security-nya juga off. Kita buka dulu. Nah, di sini semua security protection pada Windows kita off kan, termasuk firewall-nya kita cek dulu, pastikan sudah kondisi turn off ya. Nah, selanjutnya bisa kita coba mulai mengaktifkan Xamru adminnya untuk masuk ke CBT sinkronnya. Nah, pada tahap awal ini biasanya akan terjadi notifikasi error VirtualBox. Ini kenapa? Karena nama VirtualBox-nya atau virtual mesinnya belum kita masukkan. Kita masukkan dulu. Nah, bila muncul warna merah ini silakan diklik tombol panah ke bawah itu. Nah, pastikan pada pojok kanan atas tulisan ready-nya, tulisan ready pada pojok kanan atas itu berwarna hijau, itu artinya koneksi ke komputer klien sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, pada posisi ini kita sudah siap menjalankan virtual mesinnya. Kita tunggu prosesnya sampai nanti masuk ke halaman login CBT Sin. Sambil menunggu masuk ke halaman browser CBT Sin, kita set Chrome-nya. Nah, kita tunggu sampai proses selesai, sampai masuk ke halaman login CBT Sin. Apabila muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa klik titik 3 di sebelah pojok kanan atas itu, terus dipilih exit. Nah, kita tunggu masuk ke CBT Sin-nya. Nah, kita sudah masuk ke CBT Sin. Di situ ada pesan atau notifikasi patching atau pembaharuan. Untuk melakukan patching sebaiknya ditunggu saat jadwal sinkronisasi sudah dibuka. Karena apa? Biasanya patching itu bisa lancar apabila jadwal sinkronisasi sudah dibuka dan sudah masuk jadwal sekolahan kita untuk melakukan sinkronisasi. Dan sampai tahap ini, maka persiapan PHD untuk sinkronisasi sudah dilakukan dan kita siap melakukan sinkronisasi sesuai dengan jadwal sinkronisasi yang diberikan pada sekolah kita. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.